Kebanyakan dari kita selama ini percaya bahwa Stonehenge, salah satu monumen paling ikonis di dunia, adalah kalender kuno karena kecocokannya dengan titik balik musim panas dan musim dingin. Tapi belum ada orang yang benar-benar tahu bagaimana sebenarnya cara kerjanya. Sekarang, sekelompok tim peneliti melakukan penelitian lagi. Ternyata, Stonehenge mungkin dulunya berfungsi seperti kalender matahari. Prinsipnya sama dengan yang dimiliki kalender matahari Mesir, yaitu kalender yang didasarkan pada satu tahun yang terdiri dari 365,25 hari. Tiap batu dari lingkaran Sarsan misterius ini mewakili satu hari dalam satu bulan. Sarsan adalah sebutan dari batu-batu besar ini. Stonehenge sebetulnya kalender abadi tempat orang bisa melacak tiap titik balik matahari terbenam musim dingin. Dengan begitu, mereka yang tinggal di dekat Stonehenge, yang sekarang berlokasi di Wiltshire, Britania Raya, bisa melacak hari-hari dan bulan-bulan dalam setahun. Sekarang kita semua tahu tentang sistem kalender misterius ini karena penemuan menarik ini di tahun 2020. Tim tersebut telah mengidentifikasi sumber 50 dari 52 sarsen yang menyusun lingkaran batu ikonis yang kita kenal itu. Mereka menganalisis komposisi kimia sarsen ini dan melacak asalnya sampai ke Westwoods di Wiltshire yang jauhnya sekitar 24 km dari monumen itu. Ke-50 sarsen ini bukan cuma berasal dari sumber yang sama, tapi juga ditempatkan di posisinya sekarang kira-kira di waktu yang sama pula. Sarsen menyusun lingkaran luar Stonehenge, juga cincin dalam yang berbentuk tapal kuda. Di dekat pusat monumen ada batu-batu lebih kecil yang dikenal sebagai bluestone. Tim itu melacak asal bluestone sampai ke Wales. Mereka juga menemukan bahwa sarsen memiliki komposisi kimia yang sama, yakni lebih dari 99% silika dan sisanya ada beberapa elemen lain. Tidak ada sarsen yang sama dan sarsen ini juga berbeda dengan klaster utama. Sarsen ini diatur dalam 3 formasi yang berbeda di Stonehenge. 30 diantaranya membentuk lingkaran batu besar yang mendominasi monumen ini. 4 batu pangkalan membentuk formasi persegi panjang di luar lingkaran, sedang sisanya yang berlokasi di dalam lingkaran batu disusun menjadi 5 triliton. Triliton adalah formasi 2 batu vertikal dengan sebuah batu horizontal di bagian atasnya. 30, 5, dan 4 adalah angka-angka yang sangat menarik dalam konteks sistem kalender ini. 30 tiang yang tersebar di sekeliling cincin sarsen bisa mewakili hari-hari dalam sebulan. Jika dikalikan 12, kamu mendapatkan total 360. Tambahkan 5 lagi dari triliton pusat, maka hasilnya jadi 365. Dan untuk menyesuaikan kalender dengan tahun matahari, harus ditambah 1 tahun kabisat tiap 4 tahun kan? Tim peneliti percaya manusia kuno memakai 4 batu pangkalan untuk mencatat bagian ini. Jadi, dalam sistem ini, mereka memasangkan titik balik matahari musim panas dan musim dingin tiap tahun dengan pasangan batu yang sama. Manusia kuno mulai membangun Stonehenge sekitar 5.000 tahun lalu dan butuh lebih dari 1.000 tahun untuk menyelesaikan karya itu. Tapi Stonehenge yang kamu lihat sekarang bukanlah versi lengkap asli awalnya. Orang-orang telah memecah dan mengambil bagian bluestone dan sarsennya. Struktur seluruhnya juga berubah seiring waktu karena sudah banyak generasi. Tepatnya 180 generasi yang lewat sejak awal Stonehenge. Semuanya berperan serta dalam pembangunan dan pemugarannya. Stonehenge dibangun dalam 4 tahap. Pertama, orang-orang membangun pagar melingkar yang berdiameter lebih dari 100 meter dan melingkari 56 lubang. Sebuah tebing tinggi mengapit parit pagar, sedang di luarnya ada tebing rendah. Beberapa teori bahkan mengatakan bagian ini adalah semacam pemakaman umum. Kemudian dalam tahap kedua, para pembangun menambahkan triliton sarsen berbentuk tapal kuda. Dalam tahap ketiga, mereka membangun jalan upacara yang panjangnya hampir 3 km. Ini mungkin menandai jalur bluestone yang dipindahkan orang dari lubang Aubrey ke lubang Key dan R, yaitu lengkung ganda tempat bluestone telah ditata. Di tahap ini, pembangun juga mengatur lagi batu jalan masuk dan memotong lagi parit pagar utama. Dalam tahap keempat, batu-batu itu dipecah dan pembangun mengukir batu sarsen. Kemudian, akhirnya bluestone dimodifikasi lagi. Para pembangun tidak meninggalkan catatan tertulis tentang cara mereka berhasil memindahkan batu-batu berat ini ke lokasi dan mendirikannya dengan tegak sempurna.
Tapi ada teori yang mengatakan bahwa teknik mereka lebih berhubungan dengan pertukangan kayu daripada batu. Mereka membuat lubang-lubang tanggam dan purus yang menonjol sebab mereka ingin menyatukan batu-batu ini, dan mereka memakai sambungan lidah dan alur untuk itu. Saat menggali lubang untuk batu-batu itu, mereka menaruh tiang-tiang kayu di belakang lubang yang dipakai sebagai penyangga. Lalu, mereka memindahkan batu ke posisinya dan menariknya dengan tali supaya bisa tegak. Mereka memenuhi lubang dengan puing-puing agar batunya tetap di tempat. Masyarakat pertanian pra-industri menyatukan monumen menarik ini cuma dengan memakai peralatan dari batu dan tulang. Bahkan, roda pun belum ditemukan. Formasi luar biasa ini juga dikenal sebagai batuan berdering. Batu-batu yang bisa kamu lihat di Stonehenge memiliki karakteristik akustik yang cukup aneh. Jika kamu memukulnya, batu akan menghasilkan bunyi nyaring. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang mau repot-repot mengangkutnya dari tempat sejauh itu. Dalam beberapa budaya kuno, orang percaya batuan ini mengandung kekuatan penyembuhan. Ini lokasi wisata yang benar-benar populer, yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam setahun. Saat pertama dibuka untuk umum, pengunjung diizinkan berjalan di antara batu. Bahkan mereka bisa memanjatnya karena belum ada pembatasan. Sampai akhir abad ke-19, pengunjung seringnya mengambil potongan batu untuk dibawa pulang sebagai souvenir. Mereka juga mengukir inisial mereka di batu-batu itu. Mereka berkemah dan bikin lubang api unggun di dalam lingkaran. Tidak tahu kalau menggali lubang akan mengancam stabilitas monumen. Seiring waktu, pengunjung menghadapi makin banyak pembatasan. Sampai akhirnya monumen diberi pembatas tali di tahun 1997 karena batu-batu itu mengalami erosi parah. Itu artinya kalau berkunjung, kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan. Kecuali kamu mau bayar lebih untuk pengalaman lingkaran batu yang cuma bisa diatur di luar jam kunjungan biasa. Awalnya Stonehenge punya 2 pintu masuk yang menuju ke dalam pagar. Ada pintu masuk lebar di timur laut dan satu lagi yang agak lebih sempit berlokasi di sebelah selatan. Sekarang ini kamu bisa melihat ada lebih banyak lagi celah. Ini kebanyakan karena jalur yang dibuat kemudian yang dulunya melintasi monumen itu. Tanah di dalam Stonehenge sudah sangat terganggu, dan itu bukan karena pengunjung random yang membuat lubang api. Pernah ada sekelompok orang yang menggali sebuah lubang besar yang dalam di dalam lingkaran batu pada abad ke-17 untuk mencari harta karun. Lalu ada Charles Darwin yang juga melakukan penggalian karena dia meneliti cacing tanah di area itu. Dia ingin tahu bagaimana cacing ini bisa memengaruhi objek di dalam tanah seiring waktu. Dia mengamati bahwa ada sebuah batu yang jatuh di sana, tenggelam lebih dalam di tanah dan sadar bahwa itu terjadi karena aktivitas makhluk kecil ini yang selalu mengaduk tanah. Di tahun 1963 ada teori bahwa Stonehenge dibangun sebagai semacam komputer yang memperkirakan gerhana matahari dan bulan. Kemudian sebagian orang bilang Stonehenge sebenarnya dibangun sebagai monumen bagi nenek moyang yang telah meninggal. Teori ini mengatakan sifat permanen batu itu mewakili hidup abadi setelah mati. Rata-rata batu sarsen yang bisa kamu temukan di sana berbobot 25 ton, sedang bobot batu terbesar sekitar 30 ton. Kalau ingin tahu semasif apa sebenarnya batu-batu ini, kamu bisa pergi ke belakang pusat pengunjung di galeri ruang terbuka untuk melihat replika batu sarsen. Ini adalah salinan sebenarnya dari batu sarsen yang berdiri tegak dari salah satu triliton yang berlokasi di tapal kuda dalam monumen. Ada 5 rumah Neolitik di Stonehenge yang didasarkan pada bukti arkeologis rumah-rumah yang dibangun di area itu. Masing-masing punya dinding yang dibangun dengan pasak dan berlantai kapur. Sebagiannya bahkan punya perabot. Ditemukan juga banyak sampah yang artinya orang di area ini suka perayaan dan berpesta. Penelitian menunjukkan orang tinggal di rumah-rumah ini selama 50-100 tahun, sekitar 4.500 tahun sebelum Masehi. Ini masa-masa para pembangun membawa batu sarsen ke Stonehenge. Selama mereka membangun Stonehenge, generasi manusia sendiri mengalami perubahan besar, dari zaman batu ke awal zaman perunggu. Mereka tidak lagi statis dan terisolir. Mereka mulai lebih sering bepergian dan berdagang, yang artinya mereka jauh lebih sering berkomunikasi dibanding nenek moyang mereka, bahkan secara internasional.
Mungkin beginilah mereka menyebarkan kabar tentang Stonehenge, dan saat itu pula lah seluruh misteri dan daya tarik terhadap monumen itu dimulai.